Kiai kula jadi contoh makrifat kepada Allah. Kalau mata dohir tidak bisa melihat pada Allah, tapi mata hati bisa melihat pada Allah. Aku minta contohnya. Karena saya tadi siang ingin beli ayam, ingin beli petek. Terus saya bimbang karena petek itu ke situ loh. Terus Ramadan dia pacarannya aku beli petek tapi tidak terlaksana dulu loh. Terus tiba-tiba ada hujan terus petekku mlebu kandang, baru tak cekel tak sembelih. Padahal ini perintah Allah. Berarti itu salah satu kita melihat Allah, contohnya seperti itu tah Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman sing mudah dikatakan makrifatullah iku ya apa? Tapi sebelumnya iki sampean kunci. Ruh itu punya mata. Matanya ruh disebut ainul basirah. Iki kan bahasa luhut. Bahasa luhut iku bahasa jenengan. Tapi asine jenenge mripate ati iku adalah imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah makrifat pada Allah. Contoh mudah. Kalau hati panjenengan iki sudah bisa merasakan meyakini yang muncul aktivitas dalam diri jenengan iku hidup maksudnya Allah, bukan sifat hati sampean. Satu sisi kehambaan jenengan sudah gak ngakoni, gak ngimani jenengan makhluk yang melakukan, berarti iku makrifat Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Adapun yang disebut orang yang makrifat adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatinya tidak pernah ngakoni, apalagi ngimani. Muncul yang ada pada dirinya itu dari dirinya hamba. Enggak. Apabila aktivitas muncul dari orang lain itu dari sumbernya dari makhluk, juga tidak. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bahkan hati panjenengan itu yusyahidu, podo nyekseni, podo ngukuhno, podo ngiyakini sesungguhnya yang berperan itu adalah hidup. Yang dimaksud hidup itu bukan nama, bukan sifat. Yang dimaksud hidup itu wujude sing duwe jeneng Gusti Allah. Inilah contoh makrifat yang sederhana. Pertanyaan nih, ketika panjenengan itu menghadapi kondisi kopti gak enak, contoh anak sampeyan iku dikewaplok koncone ning ngarep sampeyan, sampak munting nangis jerit-jerit. Coba jenengan iso ati ndelok Allah ning kono. Nah, bisa jadi hal ini Allah mendatangkan, gitu. Mendatangkan satu. Allah menguji kita, ujian yang paling berat bagi seorang suami adalah istri. Dari seorang istri adalah suami. Coba garwa sampean kongkon mayak, ngerti mayak? Gawe perkara sing wedok gendaan ambek wong liya, sing lanang gendaan ambek wong liya.
Aku gak ngongkon lho ya, gak ngongkon. Coba ketika Allah menterjadikan hal seperti ini dalam kurung garwa sampean iku dicucuk pitik, bisakah hati makrifat Allah di situ? Anda kalau memakai hukum syariat tok, wazani wazaniatu pasti fajlid, itu pasti Pak, pasti itu. Anda hati akan risau, hati akan marah, sampak-sampak ibu bilang, pilih aku apa pilih dia. Gusti Allah iku maha pecemburu, intine gak gelem. Tapi jikalau Allah itu mendatangkan hal itu, bagaimana? Ini tes-tesani kita yang paling berat. Allah ngetes kita lewat konatiril mungkontoroh, dunya brono dicolong maling, dunya brono yang kita gadang-gadang, kita puja-puja, kita bangga-banggakan, suatu saat diambil orang. Pertanyaannya, hati apakah bisa melihat Allahnya? Kalau Anda memakai sistem dan teori syariat, mesti mengatakan jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari dah wis. Oleh sebab itu fajlid, beri hukuman. Bahasa wong wedok kalau sudah, wong lanang kalau sudah berani berbuat zina, rajamlah. Mboten dera, bahasanya rajamnya, rajamlah, fajlid. Lah rajam itu ada dua cara. Ada cara rajam itu jenengan digiyepuk ping 100, diperkirakan sebelum 100 itu sudah meninggal. Iki apa namanya, hukuman di dunia. Kedua, rajam itu bisa jadi jenengan iki dikubur, dikelihatan kepala saja. Orang habis sholat Jumat dibawakan batu sak mini-mini, sak gegem-gep, disuruh mengantem nang kepalane yang bersangkutan, diperkirakan mati. Berarti fajlid, bahasa kasare dibun, tapi dengan cara bahasa halus. Tapi Indonesia nggak boleh, karena Indonesia memakai undang-undang Pancasila. Nggak bisa Pak. Wis. Pertanyaannya di situ, ketika saat ujian Allah terbesar datang, pertanyaannya hati bagaimana? Bisa jadi jenengan munting dhisik terus kembali pada Allah. Bisa jadi jenengan tidak terimanya karena hukum syariat, akhirnya ngetratno syariat didasari hakikat. Undang-undang yang ada di Indonesia itu masuk undang-undang perzinahan. Tatkala jenengan sebagai korban lapor terhadap pihak yang berwajib, pasti akan diproses. Hukumannya setahu saya paling ringan atau paling berat itu 1 tahun. Tapi nek sampean melebu sel, melebu LP, kasusnya jenenge bondet, niku bondet jenenge, sampai ning jero mesti hancur. Kasus ngeten iki lho ya. Sapa sing hancur nih? Podo-podo pihak narapidana. Entah iku wis kadung ngadat apa piye.
Pokoknya wong kasus asusila nek mlebu gak dikei pengaman entek. Ngerti entek? Lho kok iso Gus sampean ngomong ngono? Wis tahu. Kula mboten tembung jare, saya tahu sendiri karena saya terlibat. Bukan korban lho kula. Terlibat di situ. Makanya nek dadi kiai nek durung mlebu gak tau mlebu penjara kurang sempurna. Kurang lengkap. Enggak tembung jare tok, ngerti nyatane dhewe. Jadi Bapak Ibu, mudah sekali kita mengatakan seseorang itu makrifat nang Allah, digerabak ning ati sampean. Apakah di situ jenengan ning ati sudah ada rasa itu iman dengan sekuat-kuatnya bahwasanya yang berperan iku Allah ataukah selain Allah? Kalau Allah walaupun 1 detik berarti Anda makrifati 1 detik. Iki sederhana mawon. Jadi wow. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Tinggal kita di posisi musyahadah mana? Fana, kamil, bako. Kalau kita masih ada di fana, jangan disamakan dengan ada di yang kamil. Kalau kita ada di kamil, jangan pernah disamakan yang ada di bako. Enggak iso, Pak. Dan itu proses yang harus panjenengan kali kulo alami memangi. Sebab semuanya itu kita harus mengikuti proses. Diisarahno nanggone kahanan dunya, ayat Allah yang tercipta. Arek ciri lahir gak langsung ngadeg melawayu mboten. Ada proses ning gunung melumah, gak isok miring. Nanti saya suwe isok miring, isok mengkurep, isok lenggah, ngesot, berangkang, ngadeg, melampah, belayu. Harus itu kita lewati. Ingat, secara sistem Allah dawuh ning Quran, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Anda bisa akan sampai pada makrifat Allah manakala birriyadatin wal adhkar, jikalau kau selalu prihatin dan selalu berzikir. Sampai delok filosofi petik nih lho Pak, waktu angkrem, waktu menggeram, bahasa Indonesia angkrem itu apa? Mengeram, hundi ono petik golek lanangan. Ono ah? Enggak ada. Makan dikurangi. Dalam sistem biologis, mohon maaf, semuanya dikurangi riyadhah supaya apa? Menimbulkan awake ben anget supaya ndok iki mau suhunya itu mencapai yang diinginkan. Akhirnya isok dadi ndok iki kok netes. Mula jenengan apa sih ning thariqah dikongkon dzikir sir iku ben panas awak sampean. Lunggi lho Pak, zikir selain di bawah sirul asr panas awak sampean. Ndas sok pecah. Lunggi. Sampean eling, sampean sing tau nang Baitur Rahmah, disiapkan kolam. Sampean dikit ngono. Apa? Cek ada keseimbangan awak sampean iku mang antara panasi sebab zikir, kholwat teng mriku ben adem. Nah, zikir sing kaya ngene iki hanya mempelajarkan dirimu ya supaya biriyadhah. Mangane ya dikurangi cah, ngombene ya dikurangi. Pokoke jahe baru pawenak sak wulan sitok posoni. Nah ngoten nggih. Pas napa jenenge hari wis enak tok sampean. Ana sing menugaskan bendina poso. Bendina sak 40 dina poso terus. Bapak Ibu jenengan nek weteng iki mang gelek kodhong. Syahwatul farji iku gak patek jalukan. Merga lemah.
Mangkane Bu jenengan nek duwe garwa njalukan kongkon poso. Kongkon poso. Apa maneh sing lanang njalukan sing wedok nggawe jamu rapet. Pas wis. Wonten to racikan ala Madura niki lho nggih ya. Anallah, kok tutuk ngomong tutukku ya Mas. Kasih contoh ngoten. Wis. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, laku wis cetha, tinggal klik ini musyahadah. Jikalau jenengan iku mau gak iso prihatin jasad, dohir poso, jasad sing rena-rena, cukup batinmu jangan pernah melepaskan zikir. Ngoten to. Bila mana panjenengan iku bisa riyadhah sak jasate, monggo. Zikir jahriyah dilakoni, zikir sirriyah dilakoni, tapi tetap disertai sirul. Ingat, apapun banyaknya zikir jahri dan siri, bila mana kau sertai sirul asr, gak panas. Jadi adem. Tapi ingat, sebanyak apapun zikir jahri dan sirimu, bila mana tidak kau sertai dengan sirul asrar, maka jangan harap kau bisa sampai pada Allah. Gak bisa. Kau hanya berhenti di nurullah, tidak bisa sampai pada ma'rifatullah. Pun konsep iki wis rumus ngeten iki. Rumus. Makanya bahasa kula katakan sirul asr iku mutiarane mutiara, nurun ala nurin, cahaya di dalam cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan roh tadikus ngingetaken kula dumateng kalih abah guru kula ngaos sing sampun kepundhut, dereng sempet dijelasaken. Selain Nabi Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul bagi umat Islam, apakah benar beliau juga termasuk bapak dari roh kita? Maksudnya Kanjeng Nabi, bapak dari roh kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salih alaihi. Nggih. Ngoten nggih. Sampun. Nggih, kaping kalih. Ya sebenarnya berat nih, cuma harus saya pertanyakan. 2 hari yang lalu, tepatnya hari malam Jumat Legi, habis sholat tahajud dan saya lanjutkan zikir Allah, entah itu mimpi ataupun isyarah dari Allah, saya dipertunjukkan suatu makhluk dan entah itu siapa, tapi ada bisikan lembut bahwasanya itu adalah Dajjal, dan makhluk itu terlepas dari belenggu ataupun ikatan. Mohon untuk pemahamannya Gus. Atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keterangan hukum syariat, ya, iki dipahami dulu, bahwasanya Allah tidak akan menciptakan dunia, makhluk dan seisinya, minas sama'i wal ard wa ma bainahuma, jikalau tidak ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu hanya ada pada diri Muhammad bin Abdillah. Keterangan syariat. Apakah benar Muhammad itu adalah bapak seluruh ruh? Itu pertanyaan. Kalau dilihat dari kalimah awal yang saya katakan, maka benar. Cuman yang kita urai, kita pahami, mahwa Nur Muhammad itu apa sih yang disebut Nur Muhammad? Pandangan dari sisi syar'i gak salah, benar.
Pandangan dari sisi hakiki mengatakan tentang legalitas, status asline Nur Muhammad itu siapa. Itulah wiji kang dumadi saklebete urip. Itulah calon yang nanti disebut ruh di dalam hidup. Artinya gini, Allah menciptakan manusia terdiri dari dua unsur, satu jasmani, dua rohani. Allah menciptakan nutfah atau jasad ini dari tanah, nanti juga dikembalikan ke tanah. Allah mengadakan ruh itu dari hidupnya Allah. Jadi hidup bukan hidup sifat lo ya, bukan hidup nama yang ku maksud. Iki adalah laisa kamislihi sayun. Itu memunculkan cahaya yang disebut Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad iku nanti akan memunculkan dunia dan seisinya. Bahasa hakikat sederhana, tidak akan pernah muncul wujud Insanul Kamil kita, dunia dan seisinya, manakala tidak ada Nur Muhammad. Di manakah Nur Muhammad? Bahasa hakikat di dalam nutfah. Apa nutfah itu? Adalah wiji yang tertanam di dalam bopo. Nutfah adalah mani. Di dalam mani itu ada sel, dan sel itulah nantinya akan berkembang. Bukan sel wujud dohir, sel wujud batin yang disebut Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad itu di dalam diri hidup. Yang hidup itu bukan sifat, bukan asma. Anda akan bisa masuk di dalamnya, saya katakan, kalau Anda dikatakan sudah dimusyahadah. Anda akan bisa sampai ke musyahadah manakala diri Anda sudah tiada. Semua tiada. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang menghadap aran ruh tiada. Yang dihadap aran Allah juga tiada. Mata yang untuk melihat atau menghadap sudah tiada. Aran apa kuwi? Itulah yang ku maksud disebut makrifat pada. Bingung ya? Bingung. Anda tidak akan pernah bingung akan keterangan ini kalau Anda estu duduk di musya dikatakan wis ono makrifat Allah. Jadi boleh dikatakan Muhammad itu bapak segala roh, Nur Muhammad itu bapak segala ruh. Artinya secara hakikat bisa saya jenengan katakan di dalam sel itulah, jikalau itu tidak ada, nggak akan muncul Insanul Kamil jasad iki. Nah, di situ kan disebut sebagai zaman azali. Allah kan sampun narap Nur Muhammad iki nek wis diwujudno rupa roh. Allah dawuhi roh, alastu birabbikum, jenengan roh dawuh qalu bala, betulkah aku Tuhanmu? Besok itu hanya memuja, mencintai, menyembah padaku. Bala, nggih. Wis. Akhirnya Allah wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Bahasane ruhku ojo diambil dari sisi syariat, seakan-akan Allah itu biruhin. Ndak, itu bahasa kinayah sing artinya ruh itu diciptakan dari dirinya Allah sendiri. Nek jasad itu dari tanah. Lah ketika nanti
melaksanakan wa inna ilaihi rojiun, jasad asal ning songko tanah balik nang ruh dari Allah, harus bisa kembali ke Allah. Itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti pertanyaannya tadi ada kedua ya. Aku lupa ini iki. Oh, Dajjal. Sopo si Dajjal itu? Kita buka di dalam Muqabbalatul Kutub, kitab-kitab mengatakan Dajjal itu adalah musuh Allah. Kekuatannya luar biasa. Bahasa syariat, Dajjal itu mengajak memelesetkan imanmu pada Allah, dipeleset terhadap selain Allah. Itu Dajjal. Ada bisikan di situ bahwasanya Dajjal. Berarti bisikan itu lepas. Apakah sekarang sudah lepas? Ini Pak, nek Dajjal iki lepas secara syariat, otomatis sampai delok suasana dunia ini. Suasana dunia ini pasti Nabi Isa akan diturunkan setelah Dajjal itu memprovokasi terhadap umat supaya tidak menyembah pada Allah. Iku syariat. Wis hakikatnya apa? Siapa sih Dajjal itu? Ning dasikan ono huruf kaf fa ro. Di situ yang bisa membaca orang yang beriman. Kafir iki. Makanya ngejak kekufuran. Wis. Siapa sih Dajjal itu? Apakah sudah lepas? Ketika Dajjal itu lepas, pasti masuk di dalam jagate hati, dan hati akan diprovokasi, disuruh untuk beriman bahwasanya sing rawame ning mburi kok jelas suaranya arek cilik. Kula pas khutbah, pas ngimami Jumat, mburi arek cilik rawame biasa nggih. Allahu Akbar, diamput. Kono gak ngerti wong khutbah, gak ngerti wong ngimami, rawami anake sapa siki. Nang atiku bendongkol mboten? Dongkol. Dajjal itu memaksa hatiku untuk meyakini itu suaranya anak. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Karena kondisi itu khutbah, kondisi itu sholat, mesti kula amarah, gak mantes gak oleh kongkon mulih nek rame ning masjid. Lah ngoten nggih. Lho arek si sapa masjid kaitan jenenge arek cilik, ya ora ngerti apa-apa. Ya lumrah to rawame. Lumrah. Berarti Dajjal ning atiku wis ucul. Tapi kalau hatiku tidak beriman dengan bisikan nafsu, sampean terjemahan dewe engko, yang mengajak beriman terhadap selain Allah, artinya hatiku yakin olehnya anak kecil ramai di situ yang berperan Allah, maka itu tanda Dajjal ning jagate ati sampeyan dicancang. Cetok? Dicancang. Besok akhir zaman nek wis wong padha dikufurke Dajjal, Allah nurunke Nabi Isa. Tujuane di Quran dibuka. Satu, visi dan misinya membunuh Dajjal. Dua, meneruskan syariatnya Rasulullah. Tiga, membebaskan pajak. Empat, menurunkan salib. Iki ojo diterjemahno secara fisik, gak ketemu sampean. Semuanya ini kinayah. Semua ini adalah tembung sanepan atau isyarah yang mempunyai arti. Apakah sekarang hatinya
banyak orang dibelenggu nafsu badan, berarti dajjal wis muncul. Ruh panjenengan kali kula ahli hijab itu tetanda bahwasanya kita telah dialihkan imannya terhadap selain Allah. Mulai akil balik nyarek kecil gak iso, dajjal itu sih kecancang mereka itu durung balik. Duh, Nabi Isa kok didokno kok bunuh. Pertama membunuh dajjal, itulah yang kami sebut warid. Beliau akan membawa dinul haq, ajaran-ajaran untuk membebaskan hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, menciptakan suasana arusdu, penuh hidayah, penuh petunjuk hati pada Allah. Minal ghoi, pindah dari kegelapan. Ketika itu dilakukan, itu bentuk peperangan. Isa mateni dajjal. Kalau itu sudah terjadi, akhirnya meneruskan syariat Rasulullah. Syariat Rasulullah syariat yang bagaimana? Syariat yang selalu disertai hakikat menuju makrifat. Kalau itu sudah jenengan lakukan, otomatis pajak itu bebas. Sebab pajak itu dilakukan karena jenengan kali kula merasa punya. Iki sepedaku, kuwi arepe nyewa. Sebabnya merasa wekku, sewa nono. Lah ngoten nggih. Coba umpama ono sepeda wong. Sampean gak ngakoni, mosok sampean sewa nono iku sepedaku, ngoten nah? Mboten. Artinya banyak hati yang sudah duduk di Tajali. Bagaimana kita minta dan ada peweh tendensi pada Allah, wong kita sudah hilang kok, nggak mungkin. Nurunkan salib maksudnya duduk salib gereja duduk mboten. Artinya mengarahkan, nyeret hatimu nak gone mung menyembah terhadap hidup, mengarahkan ruh supaya tidak berkasih mesra terhadap selain Allah. Lah itu maksudnya ngelogrokno salib. Iku pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga Mang Nopo. Wonten nah. Boten nggih. Nggih pun cukup sakmene wae nggih. Sesuk ketemu maneh, esuk Sabtu kuwi. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Situk mean sing tak tuntut lan sing tak peseni, jangan pernah kau teledor dengan tali Allah. Karena pelajaran lan jawabane ono ati ngene. Eling sampean ambek dawuhe Mbah Buyut sampean, dadi yo ati sing nyuwarga. Eling wonten nggih? Iku kalimat Masya Allah. Bahasa surga itu memakai al-jannah yang identik dengan kedamaian. Asrab bisa diartikan jannah iku wis pokoknya nyenengke, orang mengenal babakan susah panas ora maneh, ongkep enggak ada, apa maneh panas. Beda dengan anar, kebalikannya. Bapak Ibu, hati kalau dipenuhi cahaya makrifat pada Allah, itulah hati yang nyuwarga. Surga yaitu siapapun hati seseorang jikalau dipenuhi cahaya makrifat Allah, pasti akan dingin, akan tentram, damai, dan lain sebagainya. Dalam arti kata lain, tidak akan pernah
ngalami satu kesusahan dan kekhawatiran sedikit pun nggak ada. Nah terus cahaya makrifat itu dari mana? Dari mana? Kalau dunia saya matahari, lah cahaya makrifat itu datangnya dari mana? Proses ngomong proses begini Pak, panjenengan niki kalih kula katakanlah menjadi hati yang gelap. Mengapa dikatakan gelap? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Dikarenakan ruh ini menjadikan nafsu sebagai imam. Ini minanur ila zulumat. Sedangkan orang-orang yang menjadikan nafsu kesenangan dunia ini dijadikan imam, maka panjenengan iki akan menemui satu kegelapan. Berarti orientasinya kegelapan adalah anar tengriku, neraka bahasa sarengan. Nah, ketika itu panjenengan ini sadar diri akan ajaran Rasulullah, ajaran yang bagaimana bil huda wa dinil haq, ajaran yang penuh hidayah, ajaran yang membimbing hati kita untuk mengesahkan Allah. Dinul haq ay dinut tauhid. Yes. Akhirnya tidak hanya kita berhenti di dalam penerimaan ajaran Rasulullah ini, kita tidak hanya mengikuti dari segi ilmu kemauan, tidak, tetapi kita juga masuk ke ranah wa amilus sholihah. Mengapa di situ ditutup dengan zikir selalu untuk berkumandang? Karena gini, munculnya cahaya makrifat itu, Allah memunculkan cahaya makrifat dalam hati seseorang itu dikarenakan hati disibukkan berzikir pada Allah. Zikir yang bisa menembus terhadap makrifatullah di dalam makom musyahadah. Itulah yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asrar. Zikir tanpa ucapan, zikir tanpa isim, tanpa nama, zikir tanpa sebutan. Itulah adzikru bisiril asrar. Barulah muncul cahaya makrifat. Sebab gini Pak, miturut surat An-Nur ayat 35, setiap jagate atiku negara, ruh iku penduduknya. Setiap jagatnya ati itu ada lentera, baik wong ahli hijab maupun ahli suhud. Laksana dunia ini ada matahari, tapi ada matahari yang tidak bersinar, menyala, tidak menyala, ada yang menyala. Bagaimana mungkin jagat ini akan terang manakala matahari gak menyala? Listrik juga gak menyala. Apa yang terjadi? Kegelapan. Wis mbah-mbah sing menangis sing umur lahir di atas 60, di bawah 60. Eling jamane wonten Gunung Galunggung meledos nih kok Pak. Gunung apa iko? Gunung Agung. Eling ah, jenengan nek di bawah 63 lahiri menangi. Awan-awan piye kabut tok peteng mboten? Peteng. Persoalannya bukan matahari itu tidak sinar. Sinarnya matahari telah tertutup oleh kabut atau mendung. Akhirnya dunia ini tidak terang alias gelap. Begitu juga dengan lentera di dalam hatimu. Lentera itu adalah matahari. Lentera itu sebuah lampu. Bukan persoalan lampu tidak menyala. Bukan.
persoalannya itu nyalanya lampu makrifat Allah itu, cahaya makrifat Allah itu tertutupi. Hatimu, roh jagate, roh hati iki tertutupi oleh mendung atau kabut-kabut. Kabut mendung yang dimaksud di sini adalah bisyahwatihi, kesenangane hawa nafsu. Ngumpul di dalam hatimu jagate hati, apapun alasannya, penduduknya hati nggih gelap gulita. Akhirnya ruh iki nggak bisa nyatakan nyatane Allah mboten saged, gelap terus menerus. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya mengapa di surga itu tidak ada matahari tapi kok terang bener, iku hanya bagi ahli syuhud, karena cahaya lentera makrifat pada Allah itu sudah tidak terhijabilah lagi. Ingat, satu biji sawi cahaya makrifat lentera hati itu ditaruh Allah di dunia, maka cahaya matahari dunia ini seketika itu akan redup. Bukan tidak menyala, redup. Mengapa redup? Sebab kalah benter. Paham ya? Nyalani terus, tapi seakan-akan gak menyala. Karena apa? Kalah benter ambek cahaya makrifat Allah. Laksana apa? Wis nek bengi ngene iki koyok-koyok cahayane lampu 220 niki wis bau enter Pak nggih. Bau enter. Tapi coba Merkuri sing bentere koyok ngunu di jalan-jalan, biarkan sampai besok pagi sampai siang jam 12 malam 12 siang matahari akan menyinari dunia koyok gak murup, padahal murup. Ya seperti itu, seperti itu. Intinya surga di dunia itu sudah kau temukan bagi hati yang lenteranya sudah tidak terhijabi. Terus apa perbedaannya dunia dengan apa mang? Dengan surga? Langat nggih? Iku kahanan, itu makom, iku tempat. Kalau saya bicara terkait masalah kacamata syariat, sing disebut dunia itu adalah tempat panjenengan iki penuh dengan ujian. Iki alam muhadoroh ngene iki. Sing disebut akhirat adalah alam setelah Anda mengalami alam barzah, alam kebangkitan, alam penghisapan. Terus barengoten nujulah Anda akan alam akhirat. Dan pertanyaannya, di dalam akhirat itu Anda di tempat kiri atau di tempat kanan, di neraka atau di surga. Iki syariat. Berarti alam akhirat, alam yang sesudah terjadinya hari kiamat. Berarti sesuk. Lho ngoten lho. Bahasane syariat. Jikalau saya menjawab dari sisi hakikat, bagi ahli syuhud ning dunya iki ya surga wis reneng bedane. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ya hati panjenengan iki surga jenengan. Lah Rasulullah menyindir lewat hadis baiti jannati niku nggih Bang Sule, kembalinya kepada hatimu. Walaupun jasadmu masih ada di dunia, tapi hatimu itu ada di akhirat, maka itulah surga. Surga itu gak ono Pak telek kucing, nggak ada. An-najasah nggak ada,
mutanajasah ya enggak ada, al-auros ya juga enggak ada. Al-auros itu penyakit-penyakit, pokoknya penak-penak tok. Jadi Rasulullah, hei umatku, gue pingin penak, elu aku, fattabi'uni, ikut aku. Enggak umat Islam khususnya, umat manusia pada umumnya mengikuti Kanjeng Nabi iku mung dari sisi syariat saja. Otomatis iku urusannya jasad. Makanya tidak salah mengatakan akhirat iku sesok kalau sudah yaumil qiyamah. Nggak ngoten nggih? Estu ngoten. Karena syariat yang dibahas saja. Coba sedikit panjenengan itu memetik ajaran Rasulullah dinul haq. Subhanallah. Yang namanya surga, yang namanya akhirat akan Anda alami, akan Anda rasakan wekdal jasad iki ana dunya. Sebetulnya Bapak Ibu, bahasa yaumil qiyamah itu adalah bahasa isyarah, bahasa sanepan. Walaupun itu akan terjadi secara fisik, itu sanepan. Sanepane apa? Hakikat. Di situ tanda-tanda kalau yaumil qiyamah semuanya makhluk sudah tiada. Lah gitu toh. Dihancurkan oleh Allah. Dunia ini sudah lebur. Maksudnya nek atimu kuwis ka ono gambar suwarul akwan, gambarin dunyo, lukisan dunyo, maka disitulah akhirat. Jelas secara hakikat, dan ini tidak akan pernah diajarkan terhadap panjenengan tatkala sing sampen depi iku adalah tabi'in bi ghairis sholihin, yang nyempal dari jalur Rasulullah, yang tanpa hukum akhlak ilahiyah, yang membatalkan hukum hakikat menuju makrifat. Bahkan tidak hanya membatalkan, mencemooh dan mengatakan itu ajaran sesat. Bapak Ibu, jujur kita berbicara di majelis yang sangat-sangat dingin, kejujuran hati kita sebagai orang buta, kita katakan siapapun status, siapapun kita, apapun status kita, tatkala hati ini menolak ajaran dinul haq Rasulullah, siapapun Anda, hatimu masih dalam keadaan gelap gulita. Sampai kapan Anda menyadari akan hal ini? Semuanya dikembalikan pada dirimu masing-masing. Ingat, sejarah Nabiullah Adam bisa kembali ke negeri asal, yaitu surga, hanya satu. Apa? Menerima kalimat dari Allah. Fatalaqqa, mongkon rimo sopo Adamu, Nabi Adam, mirrabbihi, songko pengerane Adam, yaitu Allah, menerima apa? Kalimatin, biro-biro ajaran Allah. Kalimatin, inilah yang dimaksud adalah ajaran tauhid, ajaran untuk ruh mengesahkan pada Allah. Bisanya ruh mengesahkan pada Allah, terlebih dahulu ruh harus meninggalkan selain Allah. Ingat, Allah tidak akan menerima dirimu, ruh, sebagai kekasihnya. Cintanya tidak akan bisa diterima manakala ruh ini masih mencintai selain. Cara untuk melepaskan diri, hati, ruh dari cinta selain Allah hanya satu: dzikron katsiron, uzkurullaha dzikron katsiron. Berzikirlah terus menerus kau pada Allah, dzikron katsiron, kelawan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya, zikir yang kami maksud di sini adalah ruh
sadar diri bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata beriman ruh itu hanya Allah yang berperan. Itulah yang dimaksud dalam pendidikan tauhid sebagai af'alullah. Dulu sampean mungkin diwejang ambek guru sampean biyen tentang dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'angullah. Ngoten nggih? Wong biyen niku ilate kaku-kaku, Pak. Gak koyo saiki. Dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Bahkan ana ngene, dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Lah wonten ngoten nggih? Apakah itu sah? Sah. Sah, Bu. Allah tidak melihat status fisikmu iku nang Allah, tidak. Dumeh kuwi duduk kiai, dumeh kuwi duduk kiai terus gak iso wusul nang Allah, tidak. Dumeh bahasa Indonesia apa? Yayane iki lho. Hah? Meskipun Anda itu keturunan 21, ngerti 21 Ibu nggih? Terus ruhmu iku gak iso wusul nang Allah, ndak. Dumeh kuwi turunane wali, duriyahe Rasul, terus iso mesti wusul nang Allah, tidak. Ingat, dulu sudah saya jabarkan dalam status skema, pernah saya katakan piye iki piye Allah memberikan habl hanya terhadap Muhammad awal, ya. Allah memberikan habl hanya terhadap Muhammad yang disebut Nur Muhammad. Habl bahasane habling ngeten, hablun wong Jawa kabel gini niki kabel. Wong Jawa ilate kan kaku-kaku. Angel ngomong hablun, wis kabel ngene piye? Sah. Gitu. Makane masih kopil tuh nikah nek kabel ngomong sah. Ya sah lah ngoten nah. Wis. Habl niku sing kula maksud adzikru bisiril mana digelar. Iki inten mutiarane mutiara, mungkin karena alasan berdasarkan saking beratnya mencari zikir tersebut pertama, dan juga tatkala itu digelar akan menjadikan kontroversi di tengah kaum syariat dan thariqah, maka jarang iki digelar. Sehingga aman-aman wae jenengan dininik bubukkan di jalur syariat. Cetha? Wis habl iki digawa Rasulullah. Dulu sudah saya katakan. Di situ ada dua poros. Poros pertama nang sahabat disebut sayyid. Inilah tabi'in as-solihin. Yang meneruskan beliau itu plek nang Rasulullah, yo syariate yo hakikati digawa plek. Lah di situ tabi'in iki yo pecah menjadi dua. Ada yang bi ghairi sholihin, bila sholihin. Siapa? Dia yang hanya berkecimpung pendidikan syariatu fakot, asyariata fakot, didik ning ilmu syariat saja. Jadi ada tabiin sing makrifat, berarti dia sudah nyatane Allah. Ada tabiin sing gak makrifat.
Sebab apa? Dia menolak ajaran Rasulullah yang bersumber dari bil huda wa dinil haq. Niki jelas niki. Makanya saya sangat tidak sefaham dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq. Saya kurang sefaham. Nggak saya salahkan, tapi kurang sefaham. Karena Allah sampun dawuh, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq itu adalah aidinut tauhid. Nggih. Makanya kita maklumi. Wis, iku poros dari sahabat, poros dari yang lain, dari dzurriyyah beliau yang disebut habaib, keturunan beliau yang disebut habaib. Di situ juga begitu. Ada habaib, habib niki yang plek, tidak hanya syariat tok, dia sudah sampai pada puncaknya makrifat pada Allah. Wallahi billahi, beliau iku muaranya ada di Sirul Asror, muaranya di situ. Masalah toriko jalan terserah, tapi muaranya pasti di Sirul Asror. Itu pasti itu. Sebab hanya adzikru bisiril asror itu yang menekan ruhmu untuk hanya beriman kepada Ahad, hanya beriman pada Allah. Walaupun di dalam hukum syariah iman itu ada 6, ya dah? Tapi ini diperintahkan untuk mengahadiahkan menuju ke Ahad. Walaupun jenenge malaikat, tapi yang berperan adalah Allah. Sirul Asrar menekankan ruhmu untuk hanya melihat beriman hanya pada Allah. Inilah ruh imannya yang tidak cedera, ruh yang tidak menyekutukan Allah, ruh yang seperti ini. Bahasa syariat, bahasa lesan boleh mengatakan amantu selain billahi. Di situ ada wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir lan sak pituruti, silakan. Tapi ruh tetap hanya Ahad. Amantu billah faqat. Hanya itu aja. Hal ini bisa Anda temukan tatkala Anda sudah masuk di Bahrut Tauhid. Baru kui di situ akan menemukan satu surga yang besok katanya syariat surganya. Makanya mengapa bagi kekasih Allah ketika meninggal dia tidak mengalami barzakhun, dinding yang amat tebal, karena di dunia dindingnya sudah hancur. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan selamat datang, tempatmu sudah disiapkan. Artine jenengan kundur dugi mriki krana dalane cetha, mripat gak wuta, padang jinglang dalane gak mengenal kalimat wedi kesasar. Makanya munculi bahasa roro maksar, roh-roh iku akeh kesasar. Karena gelap di situ, podo kesasar kabeh. Dikumpulkanlah kita nanti di padang maksar. Wong Jawa ngarani roro maksar. Ternyata itulah roh sing podo. Kok ya pas Gus? Ya nyata di pas nih. Allah ya karim. Jadi perbedaan dunia dan surga bagi ahli zuhud tidak ada perbedaan. Jasad ya di dunia ini, tapi hakikatnya hatimu sudah di surga. Dikatakan sudah di surga manakala hatimu sudah tidak mengalami kegelapan tadi. Hati tidak mengalami kegelapan manakala hati itu akan selalu bersinar lentera cahaya ma'rifati. Cahaya ma'rifat lenteramu, hatimu akan selalu bersinar manakala kau selalu dzikron kasiron, selalu menyibukkan diri untuk berzikir pada Allah. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, saya mau bercerita apa yang saya alami, apa yang saya rasakan setelah saya mengikuti pembaiatan kemarin. Begini Gus, pembaiatannya waktu itu kan hari Minggu kedua ya. Malamnya saya melakukan zikir khusus. Saya tidak merasakan apa-apa dan semuanya biasa-biasa saja. Terus besoknya habis sholat subuh Gus, saya akan habis sholat subuh saya biasakan saya melakukan tahlil untuk suami saya dan anak saya yang jadi korban COVID Gus. Saya mengamalkan itu tahlil pas nyampe kalimat afdhalul dzikri fa'lam itu Gus. Awalnya saya lengkap, saya baca la ilaha illallah, terus lama-lama Allah, lama-lama juga tinggal Allah. Selanjutnya Gus, waktu itu saya gemeter Gus, kedua tangan saya itu menggenggam mukena saya yang pas di lutut kedua kaki saya. Gigi saya itu kancing Gus, saya tidak bisa membaca apa-apa. Tapi Gus, yang terbersit di hati saya itu Gus, bukan kalimat zikrullah, bukan kalimat thayyibah, tapi melainkan itu Gus, indah bersama panjenengan ya Allah, begitu sampai kedua mata saya itu bercucuran air mata. Terus yang saya tanyakan Gus, dalam zikir saya itu kok bukan zikrullah, bukan kalimat thayyibah, kok melainkan indah bersama panjenengan ya Gus. Itu Gus yang saya tanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya? Ya boleh Gus. Ketika saat jenengan dzikirnya bukan kalimat thayyibah, Iya. ya, Iya. apakah dalam diri jenengan juga berlaku sirul asrar? Awalnya itu la ilaha illallah, terus hu Allah, lama Allah, terus yaitu tinggal kata-kata itu rasa. Oh, yang terbersit hati saya itu juga kan menyertai sirul asrar. Ngerti toh? Kok bukan kalimat thayyibah yang terbersit dalam hati? Paham, kok indah bersama panjenengan ya Allah gitu. Lah, di situ kan sampean kan sesudah kami beat seluruhnya terus ketika melakukan uzlah itu kan saya bimbing tentang masalah zikir. Ya. Di situ ada keterangan zikir yang sirul asrar. Ya. Zikir sing tanpa nyebut apapun, tapi hati yakin atau merasakan bahwasanya hidup itu adalah Allah. Oh, iya. Pertanyaan kula, sirul asrar pada waktu itu nyambung nang mboten? Nyambung. Nyambung, insyaallah nyambung Gus. Ini pun jelas pun sampean lengkap. Okay. Ketika ruh itu sudah di ranah sirul asrar, tidak harus secara jahri lesannya jasad, secara sirri lesannya hati mengucapkan kalimat thayyibah. Ndak. Dulu mungkin jenengan ingat lesan berbahasa zikir, tapi hati nyambung lewat rasa terhadap Allah. Nggak apa-apa. Lesan bahasa menyanyi atau bersyair, indahnya bersama bahasa Allah, bahasa mukhlason sama. Manakala hati panjenengan itu sambung terhadap hidup tadi, tidak apa-apa. Kula ajenge ngomong sing gak pantes lho. Monggo syariat jelas kula didukani, ya ora apa-apa. Tapi kata omongno ya, sampeyan wis paham dhewe to? Syariat bahasane ngucap sing gak pantes, tapi hatimu sambung ning uripe kelawan sirul asrar, iku rapopo. Jenengan salat syariate
Mestinya waktu berdiri kan membaca Fatihah. Lah ngeten nggih? Baca Fatihah atau membaca surat sakbari Fatihah. Lah kok jenengan dohir gak maca Fatihah? Maca apa? Mbuh maca apa? Tapi ruhmu itu sambung nang Allah. Iku bahasa hakikate rapopo. Monggo panjenengan. Sebab Bapak Ibu, bahasa sholat ning Quran iku mengapa memakai kalimat koma niki bukan fa'ala. Amin golek ilah. Mengapa kalau Allah menyinggung masalah sholat di dalam Al-Quranul Karim ayat opo wae mesti memakai kalimat koma, tidak fa'ala? Jawabannya gini Pak, nek fa'ala mengerjakan iku fisik tok. Nek koma mohon maaf ya, mohon maaf, barometernya adalah ruh. Barometernya adalah ruh. Bagaimana sholat yang terjadi pada dirimu, hatimu itu bisa khusyuk madhep makrifat Allah. Lah kau memakai fa'ala, hatimu memakai fa'ala. Kalau koma tidak hanya menjaga secara fisik beraktivitas apapun, tapi hati yang dipentingkan dan diutamakan, madhepe ati menyang Allah. Otomatis ruh ini jagate ati harus padang. Bisanya padang bila mana dipenuhi cahaya makrifat Allah. Hal itu cahaya akan didatangkan hanya pada hati hamba yang selalu berzikir. Jadi Bu, jawabannya mboten nopo-nopo ing mungguh pandangan kacamata hakikat gak popo. Tapi niki mengkene sampai gelar kacamata syariat di tengah wong syariat pekewuh nih. Liyane afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kok jenengan indahnya bersama mukhlason. Akhirnya wong sekitar sampean bilang, ibu mulai kapan kentekan pil? Ngoten. Tapi monggo Allah tidak ada masalah. Ngeten ya. Hei hambaku, dengan cara lewat jalan apapun Anda ketemu aku silahkan. Sing penting mek situ. Siji, falyamal amalan soleh. Dua, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Mek iki tok barometeri. Urusan syariatmu ikut madhab siapapun silahkan. Urusan jasadmu beraktivitas apapun silahkan. Sing penting ruhmu itu sambung nang urip, sambung nang Gusti. Mboten masalah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, selama ini setelah sabun kathah dawuh-dawuh saking Guson bab masalah ketawhidatan kami, ananging gandeng kalian usia kula sampun 3/4 abad niki kados-kados mlebu kuping tengen metu kuping kiwa karena keterbatasan daya penerimaan kami tentang materi yang diberikan oleh Guson. Kami di sini membarisbawahi tema daripada tausiah Guson malam ini. Saya simpulkan pribadi bahwa kami atau kita ini dituntut setidak-tidaknya adalah di dalam hal musyahadah dengan jalan yaitu pegang teguh tali Allah,
dan menjauhkan bahkan membuang sejauh-jauhnya hal-hal yang berhubungan selain Allah. Di sini yang kami tanyakan, Gus, musyahadah ada 3 tingkatan, yaitu musyahadatun fana, kamil, dan bakhok. Hal ini apakah merupakan suatu prerogatif atau hak pribadi Allah untuk menentukan hal ini? Apakah kami bisa mengupayakan tingkatan musyahadah tersebut, dan dengan jalan apa, Gus, kami dapat mencapai insya Allah ke musyahadatul yang bakok? Demikian, Gus, kurang lebihnya karena keterbatasan saya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu juga atas pilihan Allah. Ketahuilah bahwasanya antara yang dipilih dan yang tidak dipilih lebih banyak jumlahnya yang tidak dipilih. Satu. Nomor 2, jikalau Allah memberikan hidayah pada seseorang, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan hamba tersebut. Jikalau Allah menyesatkan pada satu hamba, tidak ada satupun makhluk yang memberikan petunjuk. Iki sampean kunci. Orang yang ditaruh Allah di dalam musyahadah pastilah orang pilihan. Terlepas dari fana, kamil, dan bakok. Inilah pilihan Allah. Mengapa Allah memilih dan mengapa Allah tidak memilih terhadap hamba itu? Jawabannya sederhana. Secara proses kita di dunia ini ada golongan yang sami'na wa ata'na, yang golongan kedua sami'na wa asoina. Sami'na wa ata'na, Allah mendatangkan utusannya untuk memberikan dinul haq wa ata'na. Hati merespon, mengwelcome, menerima ajaran dinul haq itu. Akhirnya dialah yang disebut sebagai hamba yang dipilih. Mengapa mereka banyak hamba yang tidak dipilih? Karena mayoritas golongan manusia itu sami'na wa asoina. Ketika saat Allah berkali-kali bergenerasi-generasi mengutus utusannya untuk membawa bil huda wa dinil haq, mereka tetap mendurkai, mereka tetap mengingkari, mereka tetap tidak mau menerima ajaran itu. Bahkan mereka akan mencemooh ajaran Rasulullah itu, bahkan membatalkan. Sehingga ada kalimat makalah yang muncul sekarang bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan hakikat nujuma. Ada ahli kitab yang mengatakan seperti ini. Itulah provokator, itulah mereka memberikan provokasi terhadap kita sebagai umat yang di bawah, dengan maksud supaya jenengan kali kula cek gak ketarik nanggone umat-umat yang ada dinul haq, biar bertambah banyak umat-umat saya, ngene lho, umpama saya biar tambah banyak, sebab aku takut kehilangan umat, aku takut kehilangan pengikut, aku takut kehilangan popularitas, aku takut kehilangan
status saya contohnya berbagai propaganda upaya bagaimana Anda supaya menjadi pengikutku selama-lamanya. Kadang juga nek pamitan mulih wis kula boyong pun boten pondok digandoli, ojo tutupno sik, tutukno tutuk endi, gak ono batese. Bapak Ibu, mohon maaf, saya mengkritik bukan berarti benci, tidak. Saya mengkritik bukan berarti menyalahkan, tidak. Saya mengkritik ini demi panjenengan sedoyo yang masih duduk di nurul iman, biar munggah ke hakul iman, biar mereka yang beriman menuju bis sampai ke ihsan. Ngoten loh maksud hati. Tapi nek iki ditompo sarono salah faham, akhirnya apa yang terjadi? Cacian dan cemoohan yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah yang dimaksud Allah golongan sami'na wa asoina. Apakah kurang percaya? Dalam surat At-Takasur Allah mengatakan alhaakumut takasur. Bagi mereka yang bermegah-megahan ruhnya terhadap kesenangan dunia akan menjadikan lalainya ruh terhadap Allah. Hal itu akan terjadi hatta zurtumul, sampai mati bila mana tidak lekas ndang panjenengan sudahi. Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun summa kalla, dibolan baleni 2 kali. Ojo ngono cah, jangan begitu, nanti kamu akan celaka. Seperti ini tetap dia tidak percaya. Maka disinilah yang dimaksud, jikalau Allah menyesatkan terhadap satu hamba, maka tidak ada hamba makhluk siapapun yang bisa memberikan petunjuk. Allah menyesatkan lewat apa? Ditambahilah kesenangan dunia. Bojo ditambahi asale siji tadi loro tadi telu tadi. Bukan persoalannya orang laki-laki tidak boleh nikah 4, enggak. Pertanyaannya di situ malah menjadi istidrat atau jadi hidayah. Bisa kau jadikan sebagai buruk untuk ke Allah, malah apakah justru itu sebagai kepentingan nafsu? Rasulullah ketika nikah 1, 2 sampai berapa itu bukan kepentingan nafsu, itu semuanya hidayah. Pertanyaannya, apakah kita juga begitu? Tak jawab tidak. Bagi kita yang belum makrifat pada Allah. Ibu elo kepecut aku nek ngomong ngono. Kepecut. Bapak Ibu, gak Bu, kula cuman membedakan antara yang disesatkan dan yang diberi petunjuk hidayah. Ketika begitu juga Anda sudah terpilih menjadi hamba yang dikasih oleh Allah, terlepas dari fana, kamil dan baqo. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kami untuk bisa mencapai ke baqo? Jawabannya gini. Ingat, dulu pernah saya diperintahkan Allah untuk mengeluarkan fatwa pas di bulan Rajab. Ingat, panjenengan jikalau tidak bisa 27 hari 27 malam, okelah selikur. Nek gak iso selikur 17, gak iso 17 pitung dino, gak iso pitung dino telung dino, nggak bisa 3 hari 1 malam 1 hari, gak bisa belas bongko. Ingat nggih? Apa? Gunakan hatimu setiap detik, setiap napas hanya bicara terhadap Allah. Bila mana Anda merasa terganggu dengan aktivitas jasad, sehingga Anda mengatakan itu pengaruh, sehingga hatiku tidak eksis setiap detik nang Allah,
garwa, anak, harta benda. Apa yang terjadi? Fatwa mengatakan tinggalkan. Tidak hanya secara sir, secara hati, secara batin, juga harus kau tinggalkan secara tapi yang ngono cek gak salah faham ngomong nang sisi amuse. Dek, Mas, nak, Pak ARP belajar gendeng. Pitung dino si ae gak petuk gak ngomong. Sampeyan omong sih. Nek gak sampeyan ngomong moro mlebu kamar ditutup, diplang dikei paku deg. Ibuke jelas dok-dok terus, ngoten Bu ya. Iki jane mate. Apa? Enggak. Jelas ibuke prasangka sing boten-boten. Biasanya tak dodok iku ana jawaban. Lah kok ora eneng jawaban? Mesti penerkone mati apa Akhirnya apa yang terjadi? Ibu saya tonggone, saya anake, ayo dijukukno perkul, dibondem, kayak buka lawangi. Loh, akhirnya jadi situasi yang tidak enak. Makanya jawab sih, Dek, Mas, tolong ya aku gak masak pitung dina pitung bengi sampai tuku wae. Urusan kula sampai wenehi mangan utawa mboten napa-napa. Dene gak sampean keimangan. Dene ning kono ya bablas ikhlasno. Nah, sing penting ati sampean langsung zikir nang Allah setiap nafas. Loh, inilah Bapak Ibu secara teori, secara keilmuan akan bisa menarik jenengan pindahnya dari fana ke kamil. Sebab sampean dilatih dengan kecanduan. Hati kalau sudah kecanduan zikir nang Allah, apapun kondisi fisik jenengan, pasti hati tidak akan pernah lalai dari zikir kepada laksana jenengan iki. Kecanduan rokokan wis tah pae sampean rasakno dene ibuke durung tau rasane sing gak tau kecanduan. Bah ning ngarepe wong ukeh, di depan orang banyak, sendirian, yang namanya rokok gak tahu keri. Estu sampean takoke Pak sing wis kecanduan, kesake nek wis lali rokoke gak digawa, nggih nyun sewu. Duwike ya gak digawa, bingung. Njaluk lho diwangi, lha ngoten nggih. Nyun sewu rokoke katut, koreane gak katut. Mesti njaluk korean nang wong liya, lha ngoten nggih. Gak kira jemamus mau meneng gak kira. Makane kemarin niku saking jamaah estri sing gak rokokan memohon mungkin nek ngaji Gus tolong nek nggone gedong khusus kang wong wedok sing gak rokokan mesake mengke sing gak rokokan niku mau ambu oke tak turuti sing wedok deleh gedong sing lanang deleh nyoba malah penak los rokokane. Iya tak turuti oke. Nggih ngapunten ingkang kathah. Bingung loh, masih kula dhewe waktu ngaji, jane kepingin selalu nyekel rokok. Berhubung gacor terus, gak sempat. Asine nggih betah nih ngaten lah. Sama halnya dengan hati kalau sudah kecanduan, zikir akan yakin seperti itu. Latin dhisik hatimu untuk meninggalkan selain Allah baik secara fisik maupun secara hati. Tapi nggih pesenku pamito dhisik. Ning griya kana tiyang gak duwe nggen Gus. Ya kono ning alas. Nang alas Purwo kono, Banyuwangi kenek. Tapi aja ning laut lho ya. Nek ning pinggir laut sampai kena undang-undang saiki boten nangsal. Nek nggone tengah alas monggo. Utawa nek nggone tengah sawah ngedekno gubuk dhewe ngono ae wis cagak papat 2 meter tah ya apa nggo nek wis mari mesisan rubuhno ngoten terserah jenengan. Gini sing dimaksud Kanjeng Nabi min asrofil majalis, tempat yang disucikan, artinya tidak akan pernah tempat itu diperbuat digunakan untuk maksiat. Ingat sampai keterangan sanepan di syariat namanya Masjid Baitullah haram
untuk dibuat makan, haram untuk dibuat berbicara tentang urusan dunia. Ya di situ. Iku min asrofil majalis, tempat yang dimuliakan. Itu dari sisi teori ngulinakno ngecanduno dikir. Wis. Dari sisi Allah keakhatan, iku jawaban ini Pak. Gusti Allah memang yang mempunyai hak prerogatif untuk memindah dirimu dari fana ke kamil, dari kamil ke bako, itu bukan karena zikirmu sing kok kulinakno, ndak. Allah dawuh iku karena rahmatku loh. Apa maksudnya karena rahmat pertolongan Allah? Iku supaya jenengan iki gak ngaku kalau berzikir, paham nggih? Biar lepas cepat jenengan iki melepaskan keakuanmu dalam bentuk tahalli untuk menuju duduk di tajalli. Jelas nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji derek tanglet Gus. Nggih. Napa sampun leres ingkang dipun wastani, maksudnya kenyataan utawi intine pelajaran hakikat niku sebuah rasa ingkang ketenangan utawa kedamaian. Ingkang nomor kalih, ketikane hati niki sampun mengatakan atau memahami bahwasanya semua itu af'alullah atau asmaullah atau sifatullah, tetapi kenyataan rasa itu masih bergejolak atau susah atau sering marah, itu apa juga masih termasuk dari kenyataan hakikat gitu guys? Sampun Sepindah malih guys. nggih. Ketika memang hakikat itu adalah sebuah ketenangan, dan ketika hati bergejolak atau katakanlah ndredeg, itu apa juga masih termasuk bermakrifat kepada Allah Gus? Nggih. Ngipun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa sih hakikat itu? Hakikat adalah tujuan. Tatkala tujuan itu belum sampai terhadap, apabila hakikat belum sampai ke makrifat, apabila tujuan itu belum sampai menyang tujuan, maka itu belum dikatakan kedamaian. Saya ulangi, apa sih hakikat itu? Hakikat adalah tujuan. Tatkala hakikat belum sampai ke makrifat, maka jangan harap kedamaian akan tercipta dalam hati. Hakikat akan bisa sampai ke makrifat manakala hakikat itu diilmoni. Sebab dengan ilmu itu akan mengarahkan, membenarkan hakikatmu menuju makrifat. Ilmunya itulah yang kami maksud adalah ilmu tauhid. Nyun sewu Pak, sampai takon wong Islam kabeh, baik yang mengikuti madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki atau madhab yang lain, ketika sholat takonono, tujuanmu sholat iku lapo? Mesti jawabannya cuma satu, menghadap, menyembah pada iku pasti. Berhubung hakikate tujuannya tidak dingelmoni, bagaimana mungkin bisa bertemu Allah? Gak iso. Laksana seseorang ketika menservis radio rusak tanpa didasari ilmu elektro, ketika menservisnya sudah selesai dan ditolok nonang listrik, bukan suara yang keluar tapi beluk yang terjadi karena ngawur.
Paham nggih maksud kula? Laksana seperti itu. Memang Pak, hakikat itu kalau kita sudah menaruh, duduk, menerima ilmunya, pertama panjenengan bisa muncul dalam dirimu kebenaran yang hak. Kebenaran hak itu akan nyata di dalam hatimu sehingga kau akan menemui satu kedamaian manakala kebenaran dari sebuah ilmu kau kembangkan lewat amilus sholihah, laku. Baru Pak, ilmu hakikat sing panjenengan tompo itu bisa menjadikan kedamaian hatimu. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. B1. Nomor 2, apakah amarah, muring-muring, susah, gelisah ketika saat ngapunten sudah kerana zat Allah, sifat Allah, asmaullah, af'alullah itu sudah dikatakan, diri kita itu sudah duduk di musyahadah. Artinya orang kalau sudah dikatakan sampai pada iku af'alullah, itu asmaullah, iku zatullah, sedangkan dirinya masih diselimuti oleh nafsu amarah dengan nafsiyah, apakah itu termasuk zat sifat asma af'al Allah? Dijawab Pak, pelaku ini sopo? Kita bicara secara teori. Kalau pelakunya ahli hijab, jelas mengatakan itu belum masuk af'alullah, belum masuk sifatullah, asmaullah, zatullah, belum. Tapi kalau pelakunya itu duduk betul-betul loh nggih, betul-betul di af'alullah, betul-betul duduk di musyahadah, bisa jadi keluar yang namanya amarah dan nafsiyah. Tapi munculi amarah itu jelas masuk di ranah asmaullah, af'alullah, sifatullah, dan zatullah. Karena posisi betul-betul dia di musyahadah. Berarti sing muring-muring sapa Pak? Allah. Ini kalau betul-betul hati duduk di situ loh ya. Kalau hati sudah diduduk di musyahadah, mana hambane makhluke lepas toh, sirno toh, wis kiamat iku jenenge, wis kiamat. Pertanyaan berikutnya, apakah yang duduk di situ apakah masih selalu muncul hal itu? Amarah dan nafsiyah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hal ini jarang-jarang keluar. Ingat, yang namanya ghadabi Allah, adabi Allah, yang punya sifat amarah itu kan cuman Allah. Bisa saja itu terjadi, bisa. Tapi belum tentu orang yang selalu amarah itu mesti duduk di musyahadah. Makanya saya kembalikan, jikalau betul-betul hati duduk di musyahadah, maka jelas iku af'al dan sifat asma, walaupun itu muncul amarah dan nafsi, karena hanya Allah yang berhak memunculkan amarah dan nafsiyah. Sing merasa sugih ya Allah toh ya, sing merasa sombong ya Allah. Jenengan iki bendina iku Allah ngedeng lewat sifat riyae, lewat semuanya aktivitas iki lho. Allah ngeriak, Allah pamer nang sampean. Apa pamere? Soniki lho aku. Deloken aku, aja didelok sing tak gerakno. Makanya tadi saya katakan, bila mana dalam hatinya penuh dengan lukisan suwarul akwan, makhluknya gambar makhluk, ya ora kira hati bisa makrifat nang Gusti Allah. Gusti Allah ngedeng. Setiap saat ngedeng-ngedeng lewat bojo, ngedeng lewat dunya, ngedeng lewat anak.
ngedeng lewat syahwatu dunia. Mun Gusti Allah ngedeng. Makanya teng mriku di situ tergantung hati kita golongan di mana, ahli hijab apa ahli syuhud. Kalau ahli syuhud jelas walaupun itu keluar amarah atau nafsiyah, jelas iku zat sifat asma'af ngafngali Allah. Tapi kalau duduk di ahli hijab, otomatis ahli hijab ngakoni yen amarah dan nafsiyah iku akunya hamba. Wis iku keterangan yang harus sampai kunci di dalam hati panjenengan. Sebab kadang-kadang ngeten sampai menemukan seseorang wis ngaji tauhid, jarine wis laku, sik moring gak bisa menerima pitakoni ngene. Kalau hatinya itu duduk betul-betul di musyahadah, berarti bukan sipate wong kuwi. Iku sifat Gusti Allah ngedeng nanggone jenengan lewat kahanan atau kondisi. Ngoten lho, paham ya?